ketika surga dan bumi berdialog. Saudara-saudara, bacaan kita, Injil maupun bacaan-bacaan lain memperlihatkan bahwa hidup ini tak terpisahkan dari apa yang disebut dengan percakapan, dialog. Musa dengan Tuhan, Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, murid-muridnya, bahkan orang banyak. Itulah hidup. Keseharian kita sangat kental diwarnai dengan percakapan dan dialog-dialog. Karena itu menjadi penting untuk kita bersama-sama memerhatikan seperti apa percakapan-percakapan yang berlangsung, dialog-dialog di antara kita. Sebab di dalam percakapan yang bermutu, di dalam dialog-dialog yang berkualitas, disitulah terkandung berkat-berkat kehidupan. Kalau terjadi banyak percakapan, kalau terjadi banyak dialog, tapi nggak bermutu, nggak berkualitas, tidak ada kehidupan yang diberkati melalui percakapan dan dialog seperti itu. Sebab itu saya kembali mau mengajak dan mengingatkan kepada kita, bacaan kita memperlihatkan surga dan bumi itu berdialog. Tuhan dan manusia itu berdialog. Dalam kehadiran Tuhan, Tuhan hadir tidak hanya untuk menyampaikan kata-kata yang bersifat monolog. Tuhan sendiri yang berbicara dan kita tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Sebaliknya juga Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan berbicara dan Tuhan tidak memberikan kepada kita supaya kita sendiri yang ngomong. Tuhan tidak diberi kesempatan mendengarkan. Dalam relasi yang horizontal demikian juga. Kalau kita bersama dengan orang lain dan kita terus yang ngomong, orang lain gak punya kesempatan ngomong, itu namanya ngomong dewe. Saudara-saudara, perhatikanlah dialog yang sangat indah yang ditunjukkan baik itu pada bacaan pertama kita, Tuhan dengan Musa, lalu Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Berilah aku minum, salah satu contohnya, kata Yesus. Lalu perempuan Samaria itu menjawab, bagaimana mungkin engkau yang seorang Yahudi itu meminta minum kepadaku perempuan yang seorang Samaria. Karena notabene dalam keseharian orang Yahudi itu enggak bergaul dengan orang Samaria. Dan dinamika percakapan itu berlanjut terus. Artinya Yesus mau mengatakan hidup tidak boleh dibatasi dengan apapun juga untuk berdialog. Sekali lagi, tidak ada apapun yang dapat mencegah secara hakiki kata Tuhan untuk kita melakukan dialog. Dialog itu keniscayaan, percakapan itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang sampai mengatakan buntu, nggak bisa lagi bercakap-cakap, pasti ada yang salah dalam kehidupan itu. Kita mesti tetap bisa bercakap, kita mesti tetap bisa berdialog. Sesulit apapun, seberat apapun hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Apalagi dalam komunitas yang disebut gereja, persekutuan umat Tuhan. Keniscayaan sebagai persekutuan adalah dialog yang bermutu, yang berkualitas. Karena di dalam hal itu ditegaskan berkat
kehidupan kini dan esok itu diberikan, terjadi. Di saat dialog itu hidup, di saat percakapan itu berkualitas, bermutu, artinya pada saat yang satu berbicara, yang satu menyimak dengan seksama, yang satu mendengarkannya dan memberikan respon-respon tepat karena ia mendengar pesan itu dengan benar. Sekali lagi, percakapan dialog menjadi bermutu ketika seseorang berbicara, ia berbicara dengan kualitas yang baik dan seorang yang lain mendengarkan dengan baik. Begitu yang berlangsung terus-menerus secara dialogis. Percakapan-percakapan seperti itu Tuhan contohkan sendiri. Tak lain untuk menolong. Supaya di dalam keseharian yang dipenuhi dengan percakapan ini, kita mengalami berkat kehidupan sekarang dan esok. Nah saudara-saudara, salah satu dialog, salah satu percakapan yang memang menjadi ciri kehidupan itu, itulah pula yang kita ambil dalam model ibadah di GKI. Ibadah kita selalu terjadi dan berlangsung di dalam dialog. Ibadah kita selalu berlangsung di dalam percakapan. Ada yang berbicara, ada yang menjawab, memberi respon. Begitulah ibadah kita berlangsung karena itu memang menjadi salah satu ciri utama dari kehidupan ini. Ada dialog. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana dengan orang-orang yang mohon maaf tidak bisa berkata-kata secara verbal? Kita tahu, sekalipun dalam kondisi seperti itu, ia tetap bisa berdialog dengan bentuk-bentuk yang lain, melalui bahasa visual, melalui bahasa isyarat. Bagaimana dengan yang mohon maaf tidak punya kemampuan untuk mendengarkan? Ia juga diberi kelengkapan-kelengkapan lain oleh Tuhan untuk membaca tanda-tanda, untuk membaca hal-hal yang sudah disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi dialog itu adalah keniscayaan dengan siapapun juga. Ibadah kita adalah ibadah yang menurut saya menjadi sebuah bagian yang memperlihatkan begitulah kehidupan yang seharusnya berlangsung dalam sebuah dialog. Saudara-saudara, kita bersyukur karena pada hari Minggu seperti ini Tuhan mengirimkan undangan untuk kita di Minggu Prapaskah yang ketiga. Oh, saya tahu tidak ada seorang pun yang tidak pernah menerima undangan, betul ya? Bapak Ibu saudara-saudara pernah ya terima undangan ya? Yakin saya lah ya. Entah undangan ulang tahun atau undangan-undangan yang lain yang bahkan undangan yang tidak kita harapkan. Pernah terima? Saya kadang-kadang lewat WA itu ya, terima undangan itu. Yang apek-apek gitu ya, APK gitu ya. Nah itu undangan yang tidak diharapkan, sebab kalau diklik itu rada bahaya gitu ya. Seterusnya bisa tabungan kita kena bobol dan lain sebagainya. Ya banyak sekali undangan-undangan yang kita terima. Nah saya mau mengajak, salah satu yang kita terima adalah undangan untuk beribadah. Saudara-saudara, ini bukan undangan oleh karena kita itu orang-orang yang layak. Oh ya, dia kenalan saya, ya saya undanglah. Undangan untuk ibadah itu sesuatu yang berbeda. Bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas. Tapi karena Tuhan melayakkan kita, kita dibuat pantas oleh Tuhan untuk menerima undangan dari Tuhan.
Sebab undangan beribadah, undangan untuk berjumpa dengan Tuhan adalah berkat kehidupan. Itu datang dari inisiatif Tuhan. Kita tinggal dipanggil untuk meresponnya. Saya selalu kagum, saya selalu tergetar setiap kali melihat ada Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat, simpatisan, di dalam keterbatasan tubuh itu masih datang ke gereja. Saya itu selalu tersentuh. 2 minggu lalu saya bertemu dengan anggota jemaat, ya baru saja menjalani proses penerimaan anggota karena dari luar pulau tidak dimungkinkan untuk mendapatkan surat keterangan pindah, berproses untuk penerimaan anggota. Ia bahagia, ia sehat. Saya masih jumpa di gereja, bercakap di kantin GKI Emmaus, tapi memang ia rupa-rupanya ada sesuatu yang dirasakan, ada sakit yang mengganggu. Ia pergi berobat, dan semua hasil menunjukkan bahwa kondisinya sangat tidak baik-baik saja. Anak dan menantunya datang untuk meminta waktu seusai kebaktian bercakap dengan saya, berbagi tentang kondisinya. Intinya, ini kondisi mama bisa terjun bebas. Minta tolong untuk ditemani. Setelah saya temani, dalam kurun waktu yang singkat kondisinya merosot tajam. Kakinya sulit digerakkan. Tapi 2 minggu lalu saya masih berjumpa, sekalipun dengan kaki yang mulai diseret untuk bisa datang ke gereja. Saya terharu, saya mengatakan, luar biasa, saya kagum, saya bangga, kita bersyukur kepada Tuhan. Esoknya hari Senin, ia tak bisa lagi menggerakkan kakinya. Malam ia masuk ke rumah sakit, dan Rabu ia berpulang. 1,5 jam menjelang ia berpulang, saya menemani di rumah sakit, bernyanyi, membagikan firman Tuhan, hingga akhirnya ia berpulang. Saudara-saudara, respon pada undangan Tuhan itu luar biasa. Seorang ibu ini, ia tidak bisa lagi berbicara, tapi ketika berdoa, bernyanyi, ia menggerakkan mulutnya, dan ia berkata satu kata atas firman-firman, atas semua yang ia dengar. Ia mengatakan, terima kasih, amin. Keajaiban. Semua keluarga menangis menyaksikan hal itu. Saudara-saudara, bagaimana kita merespon undangan Tuhan dalam kehidupan ini? Mazmur mencatat, juga Mazmur yang kita daraskan di Mazmur 95 tadi, mencatat bagaimana undangan Tuhan untuk kita beribadah. Nah, saya ingin memberikan penegasan, mengapa Tuhan berkali-kali menyatakan undangan supaya kita sujud, datang menyembah kepadanya, supaya kita beribadah dengan sorak-sorai, dengan sukacita, karena kita ini umat, kawanan gembala, tuntunan Allah, milik Allah, dan lain sebagainya, sebab Tuhan itu baik. Mengapa undangan-undangan beribadah itu terus-menerus disampaikan oleh Tuhan di dalam banyak bagian bacaan kita, termasuk dalam Mazmur 95 yang kita nyanyikan. Saya jadi ingat 1 Timotius 4 ayat 8. Itu memberikan sebuah penegasan tentang makna ibadah dalam kehidupan ini. Dikatakan di sana, latihan jasmani terbatas gunanya. Dalam TB1 dilanjutkan, tetapi ibadah. TB2 diterjemahkan kesalehan. Latihan jasmani terbatas gunanya, ya. Latihan badani itu
bukan tidak ada gunanya, ada gunanya. Tetapi kegunaannya itu ada batasnya. Itu latihan jasmani kita, latihan fisik. Tetapi ibadah atau kesalehan itu berguna dalam segala hal. Saudara-saudara lihat di sini, latihan jasmani tergantung kita melatih apa, kegunaannya di situ saja. Tapi kalau beribadah itu dikatakan dia berguna dalam segala hal. Seorang yang beribadah, dia mendapatkan manfaat dalam segala hal, segala aspek kehidupannya. Karena dikatakan ibadah, kesalehan itu mengandung janji baik untuk hidup ini, untuk hidup sekarang ini, untuk hidup kita saat ini. Tetapi juga maupun untuk hidup yang akan datang. Kini dan esok itu kegunaan ibadah. Saudara-saudara, karena itu penting sekali kalau begitu, bagaimana kita beribadah menurut bacaan kedua, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menjadi sesuatu yang amat-amat penting untuk kita pahami bersama-sama. Yang pertama saya ingin mengajak supaya kita mengalami ibadah yang berguna dalam segala hal, yang mengandung janji untuk hidup kita saat ini dan hidup kita yang akan datang. Saya ingin mengajak, ada 3 faktor yang mempengaruhi kebergunaan ibadah kita. Ini faktor-faktornya. Pertama, faktor pribadi. Bagaimana saya, bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara, itu mempersiapkan diri untuk beribadah. Rasanya kita harus mengatakan dengan jujur. Kadangkala kita beribadah tapi kita tidak memberikan persiapan memadai untuk ibadah kita. Contoh, saya suka sekali menonton olahraga, minimal ya secara umum keseluruhan olahraga, tapi kalau dibilang mana yang paling saya sukai, bulu tangkis, badminton, nah sekarang All England gitu ya. Godaan itu untuk nonton gitu ya, apalagi sudah sampai semifinal, terus ada jagoan muda Indonesia itu main gitu ya. Cuman loh jadwalnya loh ditaruh di buncit-buncit gitu ya, karena mungkin paling seru atau gimana gitu ya. Saudara-saudara, ya saya memutuskan di samping karena memang ada pelayanan, tapi itu enggak mengganggu jam pelayanan karena mainnya itu pindah hari Minggu berarti gitu kira-kira ya. Ya saya memutuskan enggak nonton, ya, enggak nonton. Pagi-pagi tadi setelah persiapan melihat ulang bahan-bahan, selesai baru saya lihat beritanya. Oh kalah mbak nomor 1, ranking 1 dunia gitu ya. Tapi saya enggak nonton. Saudara-saudara, itu bagian dari persiapan. Kalau kita tidak melakukan persiapan dengan memadai secara pribadi, menyiapkan fisik kita supaya fisik kita itu siap untuk beribadah, menyiapkan tubuh kita supaya tubuh kita itu siap untuk beribadah, menyiapkan pikiran kita, menata perasaan kita, menyiapkan hati kita, penting. Kita mau memberikan persembahan di tengah ibadah, disiapkan enggak? Itu bagian loh ya. Kalau dulu masih diedarkan kantong kolektor, pakai uang tunai, gitu. Nah disiapkan enggak? Kalau enggak disiapkan, waktunya kantong datang bingung ya. Di mana tadi duitnya ya? Buka dompet mau dibuka lebar-lebar nanti ketok tetangganya ya. Nah, buka sedikit-sedikit ngambil, ini bener gak yang diambil gitu ya. Persiapan itu penting ya. Persiapan itu penting. Faktor pribadi. Seberapa kita menyiapkan diri. Yang kedua, faktor tata ibadah atau liturgi. Jadi kalau kita ngomong liturgi minggu. Karena di dalam kata liturgi itu sudah ada kata ibadah atau kata kebaktian. Jangan didobel ya, liturgi ibadah, liturgi kebaktian. Ya. Kalau mau pakai liturgi langsung berikutnya, liturgi minggu, liturgi Paskah.
Tapi kalau mau pakai ibadah atau kebaktian, tata ibadah atau tata kebaktian. Itu terminologi yang betul ya di dalam bahasa Indonesia kita. Jadi yang kedua, faktor yang mempengaruhi itu tata ibadah. Ia harus dirancang, ia harus dipersiapkan dengan baik. Sebagaimana memang liturgi GKI. Dengan drama 4 babak itu ordonya berhimpun. Tadi kalau melihat tayangan ya di atasnya sudah ada berhimpun, lalu firman, kemudian syukur dan pengutusan. Drama 4 babak itu harus dirangkai, disusun. Tidak sekadar memilih lagu, tapi semua itu harus dalam sebuah rangkaian, dalam narasi dan alur cerita. Supaya menjadi sebuah dialog yang hidup dalam liturgi itu. Menjadi sangat penting. Jadi harus disiapkan dengan baik. Kalau tata ibadahnya sudah disiapkan dengan baik, orang-orang yang di dalamnya menjadi bagian untuk mewujudkan sebuah ibadah yang hidup juga harus mempersiapkan dengan baik. Siapapun itu. Yang ketiga faktor gedung gereja. Ya harus disiapkan. Ya bersih lah paling tidak gitu ya. Saya selalu kalau hari Jumat, Sabtu, JR, itu teman-teman, rekan-rekan saya ya koster, gitu, saya mengatakan, ayo Pak bersih-bersih. Kalau lebaran gimana ini mau lebaran ya? Di tempat saya melayani saya selalu mengatakan, kasih kesempatan teman-teman kita karyawan yang memang waktunya lebaran. Wah gimana ini melewati hari Sabtu, Minggu, lebarannya gitu ya. Ya sekali tempo kita lah ya. Saya bilang, ayo kita bersih-bersih. Wah bersih-bersih ya. Supaya Minggu itu gedung gereja bersih. Jangankan, wah ya kotor. Ya maklumlah karena kosternya itu lagi cuti lebaran gitu ya. Enggak lah. Kita apa nggak bisa nyapu? Kita apa nggak bisa membersihkan? Bisa lah ya. Jadi faktor gedung gereja penting ya. Bagaimana semua elemen gedung gereja ini menunjang supaya ibadah itu menjadi ibadah yang mendatangkan kebergunaan dengan baik. Jadi sekali lagi poin pentingnya adalah jika dalam suatu ibadah ketika faktor di atas tidak dapat bekerja sama dengan baik atau terjadi disintegrasi di antaranya, maka muncullah ritualisme. Ritualisme itu badannya ada di sini, tapi sesungguhnya kita tidak sedang beribadah. Pikirannya kemana-mana, pikirannya ke, ya apa, debune cek akeh nih, gitu ya. Tidak ke Tuhan ya. Kalau gedung gerejanya tidak menunjang. Kalau tata ibadahnya, ya apa sih kok salah-salah ini ya. Nah, mengganggu ya. Tapi juga jangan lupa faktor pribadi. Sudah disiapkan semuanya dengan baik, tata ibadahnya bagus, gedung ibadahnya bagus, tapi kita nggak siap ya. Terkantuk-kantuk ya kelewat-kelewat gitu ya. Saya kalau di gereja itu kebaktian terus ada yang mantuk-mantuk gitu ya, satu sisi seneng gitu ya. Tapi saat yang lain itu kadang berpikir ini mantuknya ini yes, amin atau yang lain gitu ya. Kalau yang lain itu tiba-tiba gelodak gitu ya. Nah, itu lain lagi ya ceritanya ya. Jadi penting sekali ya, mari kita tidak beribadah dan kita hanya menjalankan ibadah sebagai ibadah yang menjadi ritualisme kita. Ya hari Minggu, apa kata orang kalau saya enggak beribadah sebagai orang Kristen? Enggak. Kita butuh persiapan yang memadai. Jika ketika faktor bisa menyatu dan bekerja sama dengan baik, ya, maka terjadilah ritual yang sinergistik, ibadah menjadi hidup, dan disitulah yang difirmankan Tuhan itu terjadi. Ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Yang berikutnya, selain 3 faktor itu, liturgi. Sekali lagi liturgi atau tata ibadah itu adalah dialog. Dalam gereja reformasi, GKI termasuk ya, gereja reformasi, liturgi itu berbentuk dialog. Tadi saya sudah mengatakan, Martin Luther, dia berkata, dalam ibadah, mula-mula Allah yang berinisiatif untuk berbicara kepada jemaat lewat firman-Nya. Lalu jemaat memberi respon dalam bentuk doa, pujian, persembahan dan pelayanan pujian, dan macam-macam yang lain.
Liturgi GKI berisi dialog antara Tuhan dan jemaat. Saudara-saudara, kita mesti menghayati bahwa dialog-dialog yang terjadi itu adalah dialog antara Tuhan dengan jemaat. Seperti Tuhan berdialog dengan Musa, seperti Tuhan berdialog dengan perempuan Samaria. Itu liturgi kita. Ada votum, proklamasi, sebuah kredo pengakuan iman. Dengan apakah ibadah ini dimulai, dengan apakah ibadah ini berlangsung di dalam pengakuan iman bahwa pertolongan kita itu dalam nama Bapa, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Trinitarian itu. Kita mengakui itu. Lalu umat menyambut dengan menyanyi amin, amin, amin. Umat mengaminkan. Tuhan beserta saudara, Tuhan beserta saudara juga. Dialog, liturgi ini hidup jika melaluinya terjadi dialog yang segar antara Tuhan dengan jemaat. Tadi saya mengajak membaca Injil ya, panjang-panjang kan ya, rada belepotan gitu ya. Tapi tidak apa-apa ya, kita perlu latihan gitu ya. Mosok pendetanya aja yang membaca. Kalau saya baca itu panjang sekali, ditinggal ngantuk saya gitu ya. Ditinggal leye-leye segala gitu ya. Ayo baca, panjang ya bacaannya gitu ya. Kalimatnya juga panjang-panjang gitu ya. Nah itu dialog yang segar. Kita perlu latihan ya. Kita perlu latihan ya. Nah, saya nggak sempat ya kalau di jemaat basis saya melayani, kalau saya mau begini itu saya sudah latih dulu itu ya teman-teman ini ya, pemandu nyanyian jemaat ya. Itu yang pria bantu ya supaya ya bisa mengikuti penggalan-penggalannya dengan lebih serempak. Nah itu bagian dari persiapan. Ya. Nah saudara-saudara, yang berikutnya untuk itu ya kita perlu tahu pola dasar liturgi dan bagaimana pola komunikasi yang terjadi dalam liturgi. Jadi seperti yang tadi saya katakan ya, ibadah itu ada ya drama 4 babak, ordo gitu ya, istilah yang mungkin agak kurang familiar bagi umat ya, drama 4 babak seperti teater gitu ya. Nah kalau begitu ada aktornya, ada sutradaranya, ada penontonnya. Nah ini populer sih ya, beberapa kali dipakai juga dalam pembinaan mengenai ibadah di GKI. Siapa sih aktornya, siapa sutradaranya, siapa penontonnya? Kalau dalam perhimpunan kita ini ada anggota jemaat dan simpatisan ya. Sekarang terminologinya adalah anggota GKI dan simpatisan ya. Lalu ada para pelayan ibadah yaitu entah pelayan firman, pendeta, liturgos, pemusik, pemandu nyanyian jemaat dan lain-lain. Dan tentu ada Tuhan. Kira-kira menurut Bapak Ibu saudara-saudara siapa aktornya ya? Anggota jemaat dan simpatisan, para pelayan ibadah, Tuhan. Siapa aktor dalam ibadah ini? Penontonnya siapa? Penontonnya jemaat. Jadi saya ditonton ya sekarang ya. Kalau penontonnya jemaat berarti saya ditonton, itu teman-teman saya yang di sana itu ya, tadi pemusik ya, lalu pemandu nyanyian jemaat sedang ditonton ya. Saudara-saudara, mari kita renungkan ya, salah satu tulisan dari seorang teolog yang bernama Søren Kierkegaard ya, teolog Eropa abad ke-19. Dia mengajak kita untuk menyadari begini. Aktor dalam ibadah itu adalah anggota dan simpatisan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara itu aktornya. Loh, yang main kan memang Bapak Ibu dan saudara-saudara ya. Aktornya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Coba kalau saya mengatakan Tuhan beserta saudara, terus kabeh meneng. Ya. Saya mengatakan ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Waktunya nyanyi amin. Pemusiknya diam, pemandu nyanyian jemaatnya diam, Bapak Ibu juga diam. Ya. Pokoknya saya ngomong apa saja,
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Menang. Mulai saya ini. Itu kan. Ada orang-orang yang bersama saya tapi tidak ada yang merespon gitu ya. Enggak loh, aktornya itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sutradaranya itu para pelayan ibadah. Entah itu ada komisi kebaktian, majelis bidang persekutuan dan ibadah. Nah itu sutradaranya. Karena teman-teman itulah yang merancang ini bagaimana ya ibadahnya ya. Lilin yang dinyalakan ini lilin yang mana? Itu kan ditentukan dulu. Enggak sembarang asal wis aku enakan sing pokoke sing dhuwur sing dia sing tak nyalakan. Enggak kan, enggak karepe kita sendiri. Nanti mencar-mencar gitu ya. Kanan kiri ya, sesuka-sukanya. Enggak, ada yang mengatur. Nanti begini ya, nanti begini ya. Itu sutradaranya, ya. Membunyikan lonceng. Lu ada aturannya loh. Loncengnya itu lonceng pertama 1 kali teng ya. Lonceng keduanya 2 kali teng. Gak enak 1 kali, gak marem gitu ya. 10 kali ya, gak karu-karuan gitu ya. Ada yang merancang. Nah, itu sutradaranya ya. Lalu penontonnya siapa? Tuhan. Maksudnya Tuhan itu melihat kita yang sedang beribadah. Tuhan itu turut hadir di tengah-tengah kita. Jadi bukan kita penontonnya. Makanya kalau tadi ada angklung yang mempersembahkan pelayanan pujian, itu bagian dari aktor. Tuhan yang melihatnya. Seperti itu. Di banyak gereja itu memberikan apresiasi ya, diskusinya enggak selesai-selesai. Tepuk tangan ya. Oh ya, oke lah orang mengapresiasi, menyatakan terima kasih gitu ya. Tapi persoalannya adalah kalau yang memberikan pelayanan itu bagus, itu tepuk tangannya buanter ya, wapi ya buanter. Tapi kalau kemudian mohon maaf ya, rodok keliru-keliru, salah-salah gitu ya. Ada yang tepuk tangan enggak? Ya ada, tapi tepuk tangannya ceplak ini ya. Enggak niat ya. Nah itu menempatkan diri sebagai penonton. Kalau show-nya, kalau performnya itu bagus, wah ditepuk tangani. Mungkin standing gitu ya, berdiri semua gitu ya, memberikan apresiasi. Tapi kalau jelek, ya mungkin kita nggak sampai gitu ya. Tapi terus menengahi. Nah, saya pernah gitu ya, melayani begini, terus sebelum kebaktian ada yang melayani persembahan pujian sebelum kebaktian, sebelum khotbah ya. Lalu setelahnya juga begitu ya. Nah, yang sebelum itu bagus sekali ya. Wah, tepuk tangannya banter. Setelah khotbah itu keliru-keliru ya. Kelirunya fatal. Karena apa? Main gitar terus mungkin itu ya, kesenggol ya. Jadi itu senar-senarnya enggak stem gitu ya. Nah, kalau sudah dalam situasi begitu jereng gitu ya, fals bunyinya ya. Nah, udah mulai gemeter, dia putar-putar, tambah muter, tambah gak karu-karuan gitu ya. Nah, mungkin nervous sudah ya, gak karu-karuan. Akhirnya ya tetap yang nyanyi kan nunggu, ya sudah dia main gitar masuk diiringi sambil iringannya fals gitu ya. Terus selesai ya, diem. Tapi ada yang mungkin kasihan ya. Kok nggak ada yang keplok? Dia keplok akhirnya, plok, dewean gitu. Aduh, yang lain nggak ada yang tepuk tangan ya. Seterusnya itu menempatkan diri sebagai penonton. Mari kita sadari, sebab itu betapa pentingnya kita mengambil bagian dengan sungguh-sungguh. Saya sering mengatakan begini, teman-teman para pemandu nyanyian jemaat, kalau sedang memandu nyanyian jemaat nyanyinya wah luar biasa. Notasinya presisi ya. Temponya tepat sekali. Nah, tapi kalau duduk di jemaat loh, suka-suka saya melihat gak melok nyanyi loh ya. Tidak menjadi aktor yang baik. Saudara-saudara, sangat penting untuk kita menghayati bahwa kita semua adalah aktor. Tata ibadah atau liturgi adalah skenario drama yang harus dilakukan oleh anggota jemaat dan simpatisan sebagai para pemeran.
Dengan demikian, kalau itu semua kita lakukan ya, 3 faktor dan lain-lain tadi itu betul-betul kita hayati. Saudara-saudara, ibadah itu akan menjadi ibadah yang hidup. Ibadah yang menarik. Ibadah yang menyenangkan. Enggak bisa kalau pemandu nyanyian jemaatnya itu sudah bagus sekali ya, mempersiapkan diri dengan baik, tapi kita enggak memberikan support, enggak bisa. Kalau pemain musiknya itu sudah memainkan, berlatih, mempersiapkan diri dengan bagus, tapi tidak didukung dengan kita, juga enggak akan menjadi indah. Jadi setiap bagian harus melakukan dengan baik. John Calvin itu mengatakan, kalau ibadah itu hidup, surga dan bumi itu berdialog. Tuhan dan kita itu berdialog. Apa yang terjadi? John Calvin mengatakan, akan terjadi dalam ibadah itu penyatuan dengan Allah. Jemaat menjadi sehati sepikir dengan Allah. Jadi kita itu bertemu dengan Allah. Kita itu berjumpa dengan Allah. Kita itu mengalami Allah. Dokumen Konsili Vatikan kedua itu mengatakan, kalau ibadah itu hidup, kalau surga dan bumi itu berdialog. Konsili Vatikan II itu menulis dokumen begini, terjadi pemuliaan Tuhan dalam ibadah dan pengudusan orang percaya. Tuhan itu dimuliakan, tapi juga orang percaya itu dikuduskan karena ibadahnya itu ibadah yang menyentuh, ibadah yang menyapa, ibadah yang mempengaruhi, ibadah yang memproses seseorang untuk berubah menjadi makin serupa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ini saya ya, memperhatikan apa yang dikatakan John Calvin lalu dokumen Vatikan kedua itu, saya membahasakan kalau dialog dalam ibadah ini terjadi sebagaimana yang seharusnya, orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang bisa merasakan Tuhan hadir menyapanya. Melalui nyanyian, melalui doa. Saya akan memimpin doa pengakuan dosa. Saya melihat bacaan firman. Apa intinya? Saya tulis. Saya mau menaikkan doa pengakuan dosa apa? Mau berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus ketika firman Tuhan. Saya berdoa, tentang suara. Mari kita dengar suara Tuhan. Maka saya mengatakan, tajamkanlah telinga. Supaya telinga ini bukan sekadar mendengar kata-kata, tapi beroleh firman Tuhan. Tajamkanlah mata penglihatan, supaya bukan hanya sanggup membaca kata-kata, tapi penglihatan ini membuat kita beroleh dan melihat firman Tuhan. Disiapkan, semuanya harus disiapkan. Detail harus disiapkan. Sempat di dalam pelayanan saya itu, pembina Komisi Musik dan Liturgi itu mengatakan kepada saya mau sharing Pak. Ada beberapa teman itu yang karena merasa bisa, itu mau dipas latihan lagu tertentu saat latihan. Wes iso. Saudara-saudara, saya berkata, ini urusan karya pekerjaan Tuhan. Ini adalah relasi dan dialog dengan Tuhan. Jangan pernah merasa sudah terampil dan jangan pernah merasa sudah bisa. Kita butuh persiapan hati, persiapan diri. Dan itu harus nampak dalam persiapan-persiapan yang kasat mata, yang lahiriah. Latih nyanyi. Jangan pernah meremehkan hal-hal seperti itu. Tidak boleh ada yang tidak persiapan. Tidak boleh ada. Di tempat saya sekarang GKI Emmaus rutin. Bagaimana 3 kebaktian sementara pelayannya berganti. 2 kali gladi resik. Jumat untuk KU1, KU2. Karena petugasnya relatif sama, pelayannya relatif sama. Sabtu gladi resik untuk KU3. Tidak bisa tidak. Tidak boleh ditawar. Dan semua harus melakukannya.
Kalau saya yang terjadwal, selama tidak terjadi interupsi karena ada yang sakit kritis atau kedukaan, saya hadir. Saya melakukan bagian saya. Saudara, hanya dengan kita bersiap, dialog-dialog itu akan menjadi dialog yang hidup. Surga dan bumi itu berdialog. Dan sekali lagi tadi dijanjikan, ibadah itu akan memberi makna untuk kita, bermakna dalam segala hal, mengandung janji baik hari ini maupun untuk hari yang akan datang. Sepenting itu, semendasar itu, seesensial itu ibadah. Sebab itu Tuhan tidak pernah jemu-jemu mengundang setiap orang untuk berhimpun, untuk beribadah. Diulang-ulang. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibrani menuliskannya, berulang-ulang disampaikan. Mengapa? Sekali lagi karena Rasul Paulus mengatakan dengan tegas, dengan jelas, dengan lugas, sederhana bahasanya. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Apapun yang terjadi, segala hal. Ibadah itu berguna selama kita sungguh beribadah dengan roh dan kebenaran, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu cukup. Apapun yang kita alami, kita akan dapat menjalani dan mengalaminya dengan baik. Ia mengandung janji untuk hidup kita sekarang ini, tapi juga yang akan datang. Sebab ketika surga dan bumi itu berdialog, di sana berkat kehidupan itu Tuhan nyatakan. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Amin.